Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Alvina Munifatul Zahra. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS semester genap pada pembelajaran makul pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bu Nur Fitria Amalia MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian kurikulum K13 dan Kurma. Selanjutnya, di sini saya menampilkan tabel perbandingan K13 dan perbandingan Kurma pada 4 kompetensi, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan, yang kedua, standar isi, yang ketiga, standar proses, dan nomor 4, standar penilaian. Di sini saya akan membahas satu persatu penjelasan 4 kompetensi tersebut. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL. SKL merupakan dokumen yang merumuskan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Di dalam SKL ini berfungsi sebagai acuan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum di sekolah. Di samping itu ada tabel perbandingan antara K13 dan perbandingan kurikulum Merdeka. Kurikulum K13 standar kompetensi lulusan mengacu pada kemampuan yang diharapkan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang. Standar ini mencakup tiga ranah kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan yang terakhir sikap. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dan penerapan pengetahuan, keterampilan dalam berbagai bidang, serta pengembangan sikap positif moral, etika, dan sosial. Selanjutnya, kurikulum standar kompetensi lulusan ini mengacu pada kemampuan yang diharapkan yang dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan pada suatu jenjang. Standar ini mencakup 4 kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dan juga penerapan pengetahuan serta keterampilan dalam berbagai bidang, pengembangan sikap positif, moral, etika, serta dimensi spiritual. Jadi, dapat disimpulkan perbandingan K13 dan perbandingan kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka ini mengacu ada 4 kompetensi, sedangkan kurikulum K13 mengacu pada 3 ranah kompetensi. Kedua adalah standar isi atau yang disebut dengan SI. SI ini merujuk pada konten atau materi pembelajaran yang harus disampaikan kepada siswa. SI ini menentukan pokok-pokok materi yang harus diajarkan pada dipelajari dalam kurikulum suatu jenjang pendidikan. Di samping itu ada tabel perbandingan antara K13 dan Kurma. Di dalam K13 ini, standar isi mengacu pada dokumen yang merujuk pada silabus dan pembelajaran yang dikembangkan oleh guru berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini disebut dengan KTSP pada tahun 2013. Silabus ini rencana pembelajaran yang disusun oleh guru
dan mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta metode dan media pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, standar isi dalam kurikulum Merdeka ini mengacu pada dokumen yang merujuk pada silabus yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang disebut dengan BSNP. Silabus dalam kurma mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, serta metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan saintifik. Jadi dapat disimpulkan yaitu perbandingan K13 ini mengacu pada silabus dan pembelajaran yang dikembangkan oleh ATSP, sedangkan kurma ini mengacu pada silabus yang dikembangkan oleh BSNP atau yang disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang nomor 3 yaitu standar proses atau yang disebut dengan SP. SP ini merujuk pada strategi, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Standar proses ini mencakup kegiatan pembelajaran, pengembangan materi, pendekatan guru terhadap siswa, dan penggunaan sumber belajar yang relevan. Di dalam perbandingan K13 dan perbandingan kurma, di sini K13 standar proses dalam kurikulum mengacu pada pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran yang diterapkan dalam proses pengajaran. A13 ini menerapkan pendekatan saintifik di dalam pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Pendekatan saintifik ini mengarahkan siswa untuk mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasi, dan juga merenung. Selanjutnya, kurikulum Merdeka. Standar proses ini mengacu untuk menerapkan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum memperkuat penguatan mencoba, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengomunikasi, dan merenung, serta mengembangkan proyek yang terintegrasi dengan kompetensi yang relevan. Jadi, perbandingan K13 standar proses ini merujuk pada pendekatan saintifik dalam pembelajaran dan mengutamakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sedangkan perbandingan kurma standar proses ini menerapkan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek serta memperkuat penguatan karakter. Yang nomor 4 yakni standar penilaian atau yang disebut dengan SP. Standar penilaian mengacu pada proses penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa. Penilaian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Dalam perbandingan A13 ini, standar penilaian ada kurikulum K13 mengacu pada metode dan bentuk penilaian yang digunakan untuk menilai pencapaian peserta didik. Di dalam K13 ini menggunakan berbagai bentuk penilaian, termasuk penilaian otentik dan penilaian kinerja. Astagfirullah. Penilaian dilaksanakan secara komprehensif dan seimbang, mencerminkan pencapaian peserta didik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Di dalam kurma, standar penilaian ini mengacu pada metode dan bentuk penilaian kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka ini menggunakan penilaian otentik dan penilaian portofolio. Penilaian ini dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam berbagai aspek termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap maupun spiritual. Jadi, dapat saya simpulkan tabel perbandingan K13 dan perbandingan kurikulum Merdeka. Di dalam K13 ini menggunakan berbagai bentuk penilaian termasuk penilaian otentik dan penilaian kerja, sedangkan kurikulum ini menggunakan penilaian kompetensi termasuk penilaian otentik dan penilaian portofolio. Di dalam K13 ini menggunakan berbagai bentuk penilaian termasuk penilaian otentik dan penilaian kinerja yang dilaksanakan secara komprehensif dan seimbang, mencerminkan pencapaian peserta didik dalam ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalam kurma, standar penilaian ini mengacu pada metode dan bentuk penilaian kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka ini menggunakan penilaian otentik dan penilaian portofolio. Penilaian ini dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dalam berbagai aspek termasuk pengetahuan, keterampilan, sikap maupun spiritual. Jadi, dapat saya simpulkan tabel perbandingan K13 dan perbandingan kurikulum Merdeka. Di dalam K13 ini menggunakan berbagai bentuk penilaian termasuk penilaian otentik dan penilaian kerja, sedangkan kurikulum ini menggunakan penilaian kompetensi termasuk penilaian otentik dan penilaian portofolio. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan dari Alvina, ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.